Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan manis tak kunjung habis. Kalau tidak salah sekarang itu halaman 5. Halaman 5 nomor 3. Yang ketiga ini saya beri judul Pahamilah Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi harus dipahami. Karena memahami itu lebih tinggi derajatnya daripada Membaca sudah pasti paham, betul? Ari anu maca pasti paham. Insya Allah. Kan pertanyaannya juga, apakah orang yang membaca pasti paham? Jawabannya belum tentu. Tapi kalau orang yang paham, salah satunya gitu ya, membaca. Jadi memahami itu bisa caranya membaca, selain daripada membaca, mendengar. Karena akan mendapatkan kelebihan kalau kita memahami Al-Quran. Sebagaimana di dalam ayatnya, idza tuliyat ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat kepada orang yang beriman itu, zadathum imanan, maka akan menambah kepada mereka keimanannya. Bagaimana seseorang akan bertambah keimanannya kalau tidak memahaminya? Kalau orang yang bertambah keimanannya, maka pastilah ia memahami Al-Qur'annya. Caranya bisa jadi kita membaca atau mendengar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita pernah merasakan atau mengalami ketika imam membaca surat, lalu kita memahaminya, dan itu terasa oleh hati, sampai hati ini bergetar karena memahami yang dibaca. Kemudian yang akan menjadi bedanya adalah ketika mendengar, maka ia akan senantiasa memperhatikan apa yang didengarnya. Karena ini adalah salah satu menambah kehusuan bagi orang yang berada dalam sholat. Jadi kalau misalkan tidak memahami, hanya sekedar membaca saja gitu, atau orang itu tergugahkan gitu ya, hatinya itu bukan memahami maknanya, tapi kusorana gitu ya Pak, kusorana. Nah sekarang itu banyak yang seperti itu. Jadi menangis itu karena suaranya, bukan karena maknanya, begitu. Justru yang harus kita dalami itu justru maknanya, karena di sanalah salah satu cara bagaimana keimanan kita bertambah. Makanya hadirin sekalian, para sahabat itu
dan juga Nabi begitu. Itu kan kalau membaca surat di dalam sholat nu paranjang atau nu parondok? Nu panjangnya. Nah, cik bet nu panjang. Kenapa membacanya yang panjang-panjang? Karena memahami. Terasa di dalam hatinya begitu. Bahkan Nabi mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi Nabi itu kalau sholat itu istirahat. Hari urang kumaha Pak Bu? Kalau tidak salah ya, kalau kita mah sedang istirahat kemudian sholat. Terkadang sholat itu dinyatakan ngaganggu. Tuh, ngaganggu karena istirahat. Biasanya kalau istirahat ingin lama atau ingin sebentar? Kalau istirahat lama ya. Karena persepsi Nabi sholat itu istirahat. Karena itu membacanya juga yang panjang. Karena dengan membaca surat itu Nabi termotivasi lagi gitu Pak. Jadi ditambih deui vitamina menurang. Karena tadi memahami. Ya. Sahabat seperti itu kalau membaca surat itu Masya Allah enak gitu. Kenapa? Karena paham begitu. Jadi bukan hanya sekedar hafal. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa seperti itu. Jadi ketika mendengar imam yang sedang membaca surat itu, kita memahaminya. Dan saya yakin tidak akan ada di dalam hatinya protes itu. Apalagi kalau misalkan imamnya suaranya tidak tuh enakeun cenah. Keur mah teu enakeun panjang gitu. Ya. Coba nya kitu deui urang. Ya. Nah, kalau kita betul-betul mendengar apa yang dibacakan oleh imam lalu kita memahami, saya yakin maka kita ingin senantiasa terus mendengarkannya. Kenapa? Karena memahami, Pak. Sampai yaitu hati kita itu ditambah oleh ayat-ayat Al-Qur'an, ilmunya, rasa takutnya, keimanannya. Jadi bukan hanya sekedar membaca saja, kalau bisa memahami. Karena kita adalah orang Indonesia, sedangkan Al-Quran bahasa Arab tuh kan. Ini menjadi permasalahan ya Pak. Nah, kalau misalkan kita memahami bahasa Arab itu tidak jadi masalah. Bisa jadi apa yang dibacakan oleh imam itu atau siapa saja, kalau memahami bahasa Arab Pak, itu akan terus enak gitu. Karena kita orang Indonesia begitu ya. Lalu dibacakan Al-Qur'an, ya pasti yang diperhatikan adalah suaranya. Nah, sedangkan maknanya eta mah duka-duka seberiji. Nah, makanya bagi kita, karena kita tidak memahami gitu Pak, atau belum memahami seluk-beluk bahasa Arab, salah satunya yaitu bahasa Al-Qur'an, bukan hanya sekedar menghafal suratnya, tapi dengan terjemahnya, begitu caranya. Saur bapak jeung ibu teh, aduh san, tong waka jeung terjemahna gitu, ngapalkeun suratna oge, tuh. Nah, bukankah saat ini yang kita pelajari membaca surat sekarang dengan dulu harus beda? Dulu ketika kita umur 25, membaca surat di dalam sholat itu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, waktu berumur 25. Sedangkan sekarang 52 yang dibaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas sama Qul a'udzu birabbil falaq, sama bacaannya. Ya. Nah, maksud saya harus ada yang beda.
Kalau dulu hanya sekedar bacaan, kalau sekarang maknanya begitu. Syukur-syukur suratnya ditambah begitu. Jadi bukan hanya sekedar itu. Supaya apa? Teringatkan kembali apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Betapa indahnya makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Itu pun kalau kita memahami. Maka sholat teh resep gitu ya, sholat teh resep. Hoyong lami atau napi hoyong enggal kan, namun paham mah, kalau kita paham itu ingin terus Pak, namun paham itu oke. Ya, terlebih ya itu bahwa apa, perintah sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, nah biasanya itu kita anggap merupakan sebuah keberatan begitu, atau sebagai melepaskan kewajiban. Jadi tos beres sholat tos asa ngemplong gitu. Padahal kalau kita memandang dengan sudut yang berbeda apa? Justru di sanalah bagaimana kita menambahkan keimanan dina sholat. Makanya akan berbeda kondisi seseorang yang sholatnya itu hanya sekedar membaca, kemudian sholatnya dipahami, kemudian sholatnya bukan hanya sekedar sholat wajib, kemudian sholat sunnah, lebihnya itu sholat malam, barijeng paham, wah masya Allah Pak. Itu akan berbeda kondisinya orang yang seperti yang tadi dengan orang yang hanya sekedar sholat. Jadi pada kesempatan ini jangan sampai hanya sekedar membaca, diusahakan apa yang kita baca atau apa yang kita dengar dari orang lain kita paham begitu, sampai apa masuk ke dalam hati, kemudian itu teringatkan kembali nanti setelah sholat, maka kita akan apa diaplikasikan begitu, karena tadi diingatkan kembali. Nah hadirin sekalian, termasuk yang akan kita pahami naon, yaitu yang pertama kisah Umar masuk Islam. Kisah Umar masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara dia membaca Al-Quran. Surat apa? Surat Toha. Padahal pada saat itu Umar dalam keadaan iman atau kufur? Pada saat itu Umar dalam keadaan kufur. Karena Umar memahami apa yang dibaca olehnya, sampai dia bisa merubah keyakinannya yang tadinya kufur menjadi iman. Kenapa sampai seperti itu? Karena Umar memahami apa yang dibaca begitu. Sedangkan kita orang yang beriman lalu membaca Al-Quran, nah, ketika membaca Al-Quran tidak memahaminya, maka keimanannya akan tetap seperti itu, berbeda dengan paham. Nah hadirin sekalian, mari kita perhatikan kisah Umar masuk Islam Pak. Ini sangat mengagumkan. Di sini langsung dinyatakan, maka Umar berdiri dan mandi. Ini hanya sekedar ringkasan. Ini hanya sekedar ringkasan Pak. Nah awalnya adalah seperti ini. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq, tidak ada ya di sini ya. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq, sesungguhnya Umar sebelum masuk Islam, keadaan dia adalah orang yang sangat memusuhi Islam. Jadi benci kepada Islam. Sampai pada suatu hari, sungguh ia telah keluar menyandang pedangnya dengan berkeinginan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada suatu hari Umar itu keluar dari rumahnya sampai membawa pedang dengan tujuannya ingin membunuh Nabi. Saking apa? Saking benci kepada Islam. Kemudian lalu Nu'aim bin Abdillah menemuinya.
Ketika keluar, ternyata bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Lalu Nu'aim bin Abdillah menyatakan, wahai Umar, mau kemana? Maka Umar menjawab, saya akan membunuh Muhammad. Begitu, Pak. Pada saat itu Nu'aim menyatakan begini, wahai Umar, ternyata engkau telah dikelabui. Maksud Anda bagaimana? Kata Umar kepada Nu'aim bin Abdillah, jangan dulu mengurus siapa Nabi Muhammad. Coba perhatikan kepada siapa? Kepada adik engkau. Siapa? Yaitu yang bernama Fatimah. Karena Nu'aim menyatakan Fatimah dan suaminya yaitu Zaid, mereka berdua telah masuk Islam. Pada saat itu Umar kaget, Pak. Jadi ketika keluar mau membunuh Nabi Muhammad, lalu Nu'aim menyatakan, jangan dulu yang diurusi Muhammad, urusi dulu siapa? Adik engkau. Karena pada saat itu Umar tidak tahu bahwa adiknya yaitu Fatimah telah masuk Islam. Nah, beginilah ucapan Nu'aim, demi Allah sesungguhnya jiwamu telah menipumu wahai Umar. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa keluargamu itu ada yang telah masuk Islam? Lalu Umar bertanya, keluarga yang manakah di antaraku yang masuk Islam? Ia menjawab, adik iparmu, suami adikmu yaitu Sa'id bin Zaid, mohon maaf, dan saudarimu yaitu Fatimah binti Al-Khobab. Sungguh mereka berdua telah masuk Islam dan mereka mengikuti agama Muhammad. Lalu bagaimana dengan mereka berdua menurut pandanganmu? Coba dipikirkan kembali begitu. Kata siapa? Kata Nu'aim bin Abdillah. Selanjutnya ia berkata, maka Umar sengaja kembali ke rumah saudarinya, Pak, dan adik iparnya. Sedangkan di sisi mereka berdua ada Khobab bin Arad. Khobab bin Arad itu adalah guru Fatimah. Demikian pula Sa'id bin Zaid. Jadi sedang mengajarkan Al-Quran di rumahnya itu. Nah, dinyatakan pada saat itu yang sedang diajarkan yaitu surat Toha. Maka ketika mereka mendengar suara jalan kaki Umar, jadi Umar itu tidak jadi ketika mau menuju rumah Nabi Muhammad, kemudian dia kembali lagi kepada siapa? Ke rumah adik iparnya. Demikian pula adiknya. Kabayang, Pak, bagaimana gerak jalan siapa? Umar, yang pada saat itu mendengar bahwa adiknya dan adik iparnya masuk Islam. Yang harus diperhatikan satu, Umar kaget. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana kondisi Umar pada saat itu. Bukan kan Umar tegas gitu, Pak. Kalau mendengar seperti itu saya yakin Umar berjalannya tidak biasa. Siga urang we gitu tanu kumaha? Yang sedang marah gitu, Pak. Coba Pak perhatikan di sini. Nah, ternyata terdengar suara kaki Umar itu. Karena Khobab tahu gitu. Jangan dibayangkan Pak, pada saat itu rumah siapa? Rumah Fatimah seperti rumah sekarang begitu. Rumah sekarang mah tuh bisa jadi tidak terdengar, Pak. Pada saat itu sudah kita pahami bahwa rumah Fatimah dan adik iparnya sudah terbayar karena suara kaki, suara langkah Umar itu terdengar. Maka Khobab segera bersembunyi di dalam kamar. Ketika mendengar kenapa? Karena Khobab itu takut kepada siapa? Umar. Dan Khobab tahu bagaimana sifat Umar, karena kan dia itu sadidul adawah, sangat benci
sangat memusuhi Islam begitu. Dan Fatimah mengambil sohifah itu lalu menyimpannya di bawah pahanya. Canda usaha ku Fatimah teh, lalu disimpan gitu. Kayak Ari Fatimah gegebegan teh dina jero hatina. Oh jelas itu dia. Karena Fatimah dan suaminya itu takut diketahui gitu bahwa dia telah masuk Islam. Pada saat itu saya yakin gempur gitu tak Fatimah, sampai merebut sohifahnya kemudian disembunyikan. Maka Umar masuk lalu berkata, kalau tidak salah, kata Umar nih Pak, kalau tidak salah, saya itu kayak mendengar syair-syair begitu gitu. Kata siapa? Kata Umar. Kepada siapa? Kepada Fatimah. Ketika Umar menyatakan seperti itu, maka Fatimah pertama ia takut, khawatir. Dia mah pasti kapangi gitu Pak. Tapi Umar tidak langsung menyatakan itu Al-Quran ya, tidak seperti itu, karena di luar kan mendengarnya. Jadi seperti syair. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Muhammad itu berupa Al-Quran, karena kan syair pada saat itu telah banyak begitu. Nah, karena Umar mendengarnya itu di luar dan terdengarnya itu terdengar tidak begitu, makanya tidak bisa memastikan bahwa yang didengarnya itu Al-Quran. Makanya buktinya siapa? Umar bertanya dulu kepada siapa? Fatimah. Kayak ada syair-syair yang berbeda gitu Pak. Taruas Fatimah. Maka mereka berdua menjawab begini Pak, aku tidak mendengar sesuatu demi Allah. Fatimah tidak mengatakan begini, oh iya tadi ya ada suara-suara syair seperti itu, tidak. Tapi Fatimah dan Said bin Zaid mengatakan begitu. Kalau tidak salah enggak ya, tidak ada yang seperti itu. Berarti nggak bohong tuh, nggak bohong ya. Boleh ya, boleh. Kalau otomatis sebenarnya yang harus diperhatikan adalah kosdun, bet nggak bohong gitu. Ini kalau misalkan jujur pada saat itu, kira-kira Fatimah dan suaminya bakal dikumah apa? Ya kumah. Wah Pak, apaan tadi diceritakan bahwa apa? Masya Allah. Teruskan Pak. Nah, setelah demikian, maka Umar mengatakan, sungguh aku telah mendapat kabar, sesungguhnya kalian berdua telah mengikuti Muhammad. Bertambah tidak rasa takutnya? Aduh, kapan gitu. Awas, bahwa Umar mengetahui bahwa Fatimah dan suaminya itu masuk Islam bukan gara-gara mendengar syair yang tadi, bukan, karena kan belum jelas. Tapi Umar mengetahui dari siapa tadi? Nu'aim bin Abdullah. Apa yang terjadi? Maka Fatimah menyatakan, sesungguhnya kami takut dikarenakannya. Wahai Umar, saya takut kalau saya masuk Islam diketahui oleh engkau. Begitu. Dia berkata kepadanya, janganlah kamu takut. Dan dia bersumpah dengan Tuhannya untuk menolaknya apabila membacanya. Ketika ia Umar berkata demikian, aku Said menginginkan keislamannya. Ia bertanya, wahai saudaraku, sesungguhnya kamu najis karena syirikmu, dan sesungguhnya tidak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci.
Tolong jujur begitu. Kata siapa? Kata Umar. Apa yang sedang kalian lakukan pada saat ini? Nah, Umar mengatakan, kalaulah kamu jujur apa yang kalian lakukan pada saat ini, maka saya tidak akan marah sedikit pun. Begitu. Kata siapa? Kata Umar. Nah, setelah kejadian seperti itu, Umar mengatakan saya tidak akan marah. Apa yang terjadi? Oh, lihat Pak, langsung aja nama lebet ka dia itu. Maka Umar berdiri dan mandi. Lalu ia memberikan sohifah lembaran kepadanya yang ada surat Toha. Makanya coba perhatikan surat Toha yang ada di awal itu apa maksudnya begitu, sampai bisa membuat Umar masuk Islam. Lalu ia membaca dari awal dan berkata, coba Pak, Umar ketika membaca surat Toha tersebut, maka Umar mengatakan, alangkah indahnya kalam ini, dan alangkah mulianya kalam ini. Bagaimana Umar bisa mengatakan seperti itu kalau tidak paham? Berarti Umar mengatakan begini, Umar itu paham. Coba kalau misalkan kita yang membacanya Pak, bayangkan kalau kita yang membacanya Bu. Ketika kita membaca surat Toha, baca yang kita ucapkan sama tidak yang dikatakan oleh Umar kira-kira? Sama tidak Pak? Alangkah indahnya kalam ini, alangkah mulianya kalam ini. Begitu. Kenapa sampai terungkap seperti itu? Karena tadi paham siapa? Yaitu Umar itu memahami apa yang dibacakan. Beres sholat, bener maca suratnya genaheun gitu kan, anu diungkapkan ke urang nya. Berarti kan kalau misalkan ungkapan seperti itu bukan kepada maknanya, tapi karena lagamna begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu dari sekarang usahakan jadi yang dibacakan itu teresapi. Tidak akan bisa hal itu terjadi kecuali dengan memahami. Ketika Umar mengatakan seperti itu, maka Khobab mendengarnya, lalu ya keluar menujunya Pak. Kan Khobab teh nyumput anu ngajarkeun Fatimah teh. Ketika Khobab mendengar bahwa Umar mengatakan seperti itu, maka Khobab keluar. Wahai Umar, demi Allah, sesungguhnya aku berharap bahwa Allah menghususkanmu dengan doa nabinya. Sesungguhnya aku telah mendengar kemarin bahwa beliau berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abul Hakam bin Hisam atau dengan Umar bin Khattab. Jadi Nabi hari kemarinnya itu mendengar berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu daripada dua orang itu. Siapa? Yang pertama Abul Hakam, yang kedua Umar bin Khattab. Tahu Bapak Abul Hakam? Abul Hakam itu siapa? Abu Jahal. Nama aslinya itu Pak Abul Hakam. Nah, sedangkan Nabi mengatakan Abu Jahal. Kalau Abul Hakam itu artinya bapak bijaksana. Kalau Abu Jahlin, Abu itu bapak, Jahlin itu bodoh. Makanya Abu Jahlin itu artinya apa? Bapak kebodohan. Yang dimaksud amat bodoh, begitu. Nama itu untuk apa? Untuk menghinakan. Nah, ternyata hadirin sekalian Allah mengabulkan. Maka Umar berkata, wahai Khobab, tunjukkanlah aku kepada Muhammad sehingga aku dapat menemuinya. Maka dia Umar telah masuk Islam dan Allah meridhoinya. Dalam kisah apa?
Umar dibawa oleh siapa? Oleh Khobab ke rumah Nabi. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sendirian, banyak para sahabat yang sedang menjaga Nabi, karena pada saat itu Nabi itu sedang diincar. Itu kan Umar masuk, itu kan gegedor karena naon? Karena pantok. Sok gegedorna Umar kumaha? Kabayang penye. Itu dulu itu yang pertama maksud Umar mau ke rumah Nabi, yang pertama ingin membunuh. Nah sekarang itu beda kondisinya. Bukan ingin membunuh, tapi ingin menyatakan keislaman. Nah ketika gegedor gitu punya tarik, itu ada sahabat Nabi gitu, kaget itu semuanya. Nah kata sahabat Nabi begini, wahai Rasulullah, sudah diam engkau, sudah saya saja yang akan membukanya. Itu pas sahabat itu tidak langsung membuka pintunya, tapi nongela tuh ditolong. Pas ditolong Umar kaget juga. Iya mah Umar ya masuk Islam teh. Yang akan masuk rumah itu. Nah pada saat itu sahabat mengatakan begini, wahai Rasulullah, sudah diam saja, saya yang akan menghadapinya dengan pedang ini. Kata Nabi begini, nanti dulu, kamu itu bahasa namanya so tahu gitu Pak. Kehelat pengwaka nonte suudon gitu. Coba silakan untuk dibuka saja. Itu Pak dibuka. Pada saat itu Umar masuk, dan Umar mengatakan, wahai Rasulullah, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Umar berikrar pada saat itu. Pada saat itu para sahabat mengatakan Allahu Akbar. Saking ku kaget atuh gitu. Subhanallah, ternyata Umar masuk Islam. Gara-gara naon? Tuh, baca surat Pak. Maksudnya kenapa saya sampaikan yang ini? Kita kan orang yang beriman. Ketika membaca Al-Quran berarti harus bertambah keimanannya. Jadi membaca Quran itu jangankan orang yang beriman Pak, orang yang kafir saja ya, yang dulunya kufrun, maka dia bisa berubah menjadi imanun. Caranya pahami begitu, memahami apa yang dibacakan, memahami apa yang didengar oleh kita. Nah dari sekarang gitu diusahakan, karena nanti ya seseorang akan diuji apa dia itu cinta kepada Al-Quran atau tidak nanti ketika bulan Ramadan. Karena pada saat itu banyak orang yang sholat berjamaah begitu, terutama sholat tarawih ya. Kalau dulu barangkali ketika ada imam yang membaca surat yang panjang, kumaha tah saur bapak jeung ibu teh, aduh panjang-panjang teh. Sekarang waktunya masih lama untuk menuju Ramadan Pak. Saya harap ketika Ramadan suatu saat nanti datang dan kita mengalami, lalu ada imam yang membaca panjang, maka penilaiannya berbeda dengan Ramadan yang kemarin. Kenapa? Ini memahami apa yang dibacakan, memahami apa yang kita dengar. Itu hadirin sekalian. Nah itu barangkali hadirin sekalian, yang pertama kasusnya adalah kisah Umar. Selanjutnya Pak, yang kedua, kisah Quraisy memperhatikan bacaan Nabi Muhammad. Musuh-musuh Rasul Pak, musuh-musuh Nabi Muhammad itu suka mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh siapa? Oleh Muhammad. Mari kita perhatikan kisahnya. Sesungguhnya Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal bin Hisam, Al-Ahnas bin Syarik bin Amr bin Wahab As-Saqafi, sekutu Bani Zahroh,
Pada suatu malam mereka sengaja keluar untuk mencuri dengar. Tahu Bapak Ibu mencuri dengar? Tuh, ngintip begitu ya. Jadi tidak tahu mencuri dengar begini Bu, Pak. Jadi tidak tahu bahwa Muhammad itu ketika membacakan ayat, ada orang yang di sekitar rumahnya itu ada yang membaca. Nah kalau misalkan saya sekarang nih membacakan ayat Quran, misalkan ya surat apa, Bapak dan Ibu mendengar. Nah itu bukan mencuri dengar, karena saya tahu bahwa Bapak dan Ibu ada dan mendengar. Nah yang dimaksud mencuri dengar itu Muhammad tidak tahu bahwa di sekeliling rumahnya itu ada yang mendengarkan. Dan memang musuh Nabi Muhammad ini tidak mau diketahui oleh Muhammad. Atau gengsi ya, karena saya yakin ini di waktu siangnya itu sangat benci kepada Muhammad dan para sahabatnya, berbagai macam cara gitu ya. Coba Pak, pada suatu malam mereka sengaja keluar untuk mencuri dengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW yang sedang sholat malam di rumahnya. Terbayang Pak? Mereka masing-masing mencari tempat untuk memperhatikannya. Pak, Bu, 3 orang ini tidak mengadakan perjanjian. Nanti malam ya kita mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad. Tidak Pak. Jadi masing-masing begitu. Satu di antara mereka masing-masing tidak mengetahui. Jadi kalau di sini sebutkan Abu Sufyan tidak tahu, Abu Jahal mendengarkan. Abu Jahal tidak tahu, Al-Ahnas mendengarkan. Satu sama lain tidak tahu Pak. Jadi perjanjian gitu, mau orang misalkan ayah WA gitu, dina grup itu tadi wartosan, ayeuna urang ka ditu, urang ngadangukeun. Tidak seperti itu. Mereka masing-masing mencari tempat untuk memperhatikannya. Setiap dari mereka tidak mengetahui tempat sahabatnya. Mereka bermalam sambil memperhatikan. Sedangkan Nabi ketika itu membaca surat ya pada sholat malam, saya yakin membaca suratnya ya yang panjang-panjang. Dan orang yang membaca suratnya panjang pasti waktunya lama, panjang begitu Pak. Jadi bukan kul huwallahu ahad itu yang dibaca oleh Nabi, kul a'udzu birabbin nas gitu Pak. Ya, suratnya yang panjang-panjang gitu. Coba di sini Pak sampai dijelaskan. Mereka bermalam sambil memperhatikan sampai terbit fajar mereka berpisah. Berarti kalau terbit fajar itu adzan subuh. Mereka berpisah. Masya Allah. Ketika mereka berpisah di perjalanan mereka bertemu saling mencela gitu. Jadi waktu berkumpul gitu ya mencari tempat itu berarti jalannya itu beda-beda Pak. Jalannya itu beda-beda atau kemungkinan waktunya berbeda-beda gitu. Jadi bisa jadi yang mendengarkan itu Abu Sufyan dulu gitu ya. Saya yakin Abu Sufyan itu ketika keluar luak liuk eta teh Pak. Luak liuk atuh da sieun ka pena. Termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu lihat gitu, aduh bisi aya ye. Naon teh anggota gitu Pak. Anggota saya yang melihat kepergok nantinya begitu. Jadi bisa jadi waktunya berbeda ya. Atau jalan menuju rumah Rasul berbeda begitu. Tapi ketika pulang sama gitu jalannya ya. Nah, di perjalanan mereka bertemu dan saling mencela. Coba apa yang dikatakan oleh mereka Pak? Sebagiannya berkata kepada sebagian yang lain, janganlah kalian mengulangi lagi. Jangan mengulangi lagi untuk besok ya, begitu. Sama Abu Sufyan gitu ya, Abu Jahal, Al-Anas. Jangan mengulangi lagi nanti ya. Jangan mengulangi lagi nanti ya.
Kemudian apabila datang malam yang kedua, mereka melakukannya lagi dengan sama sampai malam yang ketiga. Ternyata mereka saling mencela begitu, Pak. Waktu datang malam yang kedua, mereka datang lagi. Dan pada saat itu sama, bertemu lagi di perjalanan. Pada saat itu mengatakan, "Oh, saya jangan mengulangi lagi sampai malam ketiga," begitu, Pak. Yang saya ingin sampaikan, kenapa mereka sampai ingin mendengar terus, Pak? Enakan gitu? Ya paham, Pak, begitu. Apa yang didengarkannya itu, ya bisa jadi enak juga ya, bacaan bisa jadi juga. Tapi itu bukan patokan. Tapi yang lebih akan memberikan rasa ke dalam hati ini, memberikan ilmu dan keimanan, yaitu memahami yang didengarkan. Karena saya yakin pada saat itu mereka, Pak, musuh-musuh siapa? Musuh-musuh Muhammad itu sangat memahami seluk-beluk bahasa Arab. Makanya sesuai kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya. Jadi pada saat itu orang Arab itu memahami apa? Memahami Al-Qur'an. Buktinya apa? Mereka marah gitu. Jadi ada yang memahami itu mengikuti, ada yang memahami itu mereka marah begitu. Jadi ketika ada khutbah gitu ya disampaikan gitu ya. Lalu orang merasa tersinggung, berarti ciri khutbahnya sukses. Buktinya apa? Orang memahami gitu. Hanya sikapnya bagi dia tersinggung begitu, Pak ya. Nah, hadirin sekalian, sampai di sini jelaskan, lalu mereka berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan mereka berpisah. Sampai mereka berjanji, ya, demi apa? Demi Tuhan mereka berarti. Saya tidak akan datang lagi ke tempat ini. Ya, begitu barangkali hadirin sekalian berkaitan dengan memahami Al-Qur'an. Aya keneh? Ayatnya hiji deui kisahna. Kisah Dimad masuk Islam. Mohon maaf, ini saya berapa menit lagi, Pak? Genep menit di. Kisah Dimad masuk Islam, Pak. Kita bacakan saja dari Ibnu Abbas bahwasanya suatu ketika Dimad, kenapa ini Dimam ya? Dimad itu pakai D, pernah datang ke Mekah. Dia berasal dari Azdi Sanu'ah dan pandai meruqyah, mengobati dengan bacaan-bacaan tertentu seorang yang gila atau terkena gangguan jin. Maka Dimad itu terkenal tabib, Pak. Tabib itu suka mengobati gitu. Kemudian pada suatu hari ia mendengar orang-orang bodoh penduduk Mekah mengatakan bahwa Muhammad itu gila. Sebagaimana tabib itu, dokter, ketika mendengar ada salah seorang gitu dinyatakan gila, apalagi Muhammad gitu. Maka Dimad berkata, sekiranya aku dapat melihat laki-laki ini, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya melalui tanganku. Maka Dimad pun menemui beliau dan berkata, jadi pada dalam kisahnya, Pak, jadi Dimad itu mencari siapakah Nabi Muhammad begitu, yang dikatakan Majnun. Nah, menurut sejarah ya, bahwa Dimad itu teman akrab kakek Muhammad. Siapa? Abdul Muthalib. Jadi teman akrab Abdul Muthalib. Kemudian mendengar cucunya Muhammad gitu kan. Ini saya sebagai temannya nih gitu, ingin ingin mengobati gitu. Nah, pada saat itu mencari itu siapa orang yang menyatakan gila itu. Karena kan sudah terbayang, Pak. Kalau orang dinyatakan gila, sudah terbayang kan bagaimana kondisinya gitu kan. Bisa jadi terlihat dari bajunya, wajahnya, atau penampilannya.
Nah, karena itu Dimad mencari sampai bertanya, di mana yang dikatakan gila itu? Di mana orang yang dikatakan gila? Orang menunjukkan di sana, di sana, di sana gitu. Ketika melihat, Pak, melihat siapa? Melihat Muhammad. Nah, anu gelote ini bersih gitu. Bajunya, wajahnya sempat kaget gitu. Nah, sampai di sini dinyatakan, wahai Muhammad, saya biasa meruqyah penyakit ini dan Allah akan menyembuhkan melalui tanganku siapa saja yang dikehendakinya. Maukah kamu? Jadi Dimad itu mengatakan begini, apakah engkau betul-betul gila? Saya ini suka mengobati gitu. Kamu mau diobati oleh saya? Maka pada saat itu Muhammad mengatakan yang suka dibacakan oleh khotib ketika mau memulai khutbah, Pak. Maka Rasulullah SAW membaca, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa may yudlil fala mudillalah may yudillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jadi Muhammad tidak mengatakan bukan saya mah tidak, tapi Muhammad mengatakan yang suka dibacakan oleh khatib sebelum memulai khutbah. Dima berkata, ulangilah lagi kata-katamu tadi. Sempat apa ya, bingung. Loh, kok orang gila bisa mengatakan seperti ini? Buah-buah nu gelote saha abi gitu. Sanes Muhammad gitu, Pak. Karena mengatakan kata-kata yang seindah seperti ini. Gitu. Jadi ketika Nabi menyatakan innal hamdalillah dan seterusnya ya, Pak, Bu, maka Dimad menginginkan atau meminta lagi, ulangilah kata-katamu tadi. Ciklah sekali deh gitu loh, Sunda nama. Maka Nabi SAW pun mengulanginya kembali hingga 3 kali, Bu. Jadi Nabi mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu sampai beres. Anu kedua kali. Maka Dimad meminta lagi sekali dicik sekali gitu, Pak. Ya. Sampai seperti itu ya. Dimad mendengar tahmid yang suka dibacakan oleh khotib. Kenapa Dimad menginginkan untuk diulang lagi? Kenapa, Pak, Bu? Karena kita memahaminya. Nah, maksudnya begini, ketika ada khotib yang mengatakan seperti ini, innal hamdalillah, terdengar oleh kita bagaimana begitu? Ya. Karena itu tadi bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi paham. Biar ketika orang membacakan itu terasa gitu, kita senantiasa teringatkan. Akhirnya Dimad berkata, sampai Dimad mengatakan begini, Pak, aku telah mendengar kata-kata tukang sihir, tukang syair, tetapi aku belum pernah mendengar kata-kata seperti yang Anda ucapkan. Berikanlah tangan Anda padaku, aku akan bersumpah setia dengan Anda untuk memeluk Islam. Karena Dimad itu belum masuk Islam. Dimad belum. Begitu ya. Dengan ungkapan seperti ini,
bisa masuk Islam dengan mendengarkan lalu memahami ungkapan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan kita sebagai orang yang beriman ketika mendengar hal tersebut seharusnya bertambah keimanannya, bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan saja, Pak. Jadi untuk sekarang ketika imam mengatakan innal hamdalillah, coba perhatikan. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, kami meminta pertolongannya. Wa na'udzubillah min sururi anfusina, kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami. Wa na'udzubillah min sururi a'malina. Nah, kami juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari jeleknya amal-amal kami. Ungkapan yang seperti itu yang bisa menyentuh iman sampai masuk Islam. Maka beliau pun membaiatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan juga untuk kaummu bertanya, kan Dimad itu punya pengikut, Pak. Maka Nabi mengatakan, kaummu mau ikut enggak? Gitu. Dimad berkata, ya juga untukku, begitu, Pak. Jadi semua pengikutnya oleh Dimad diajak untuk masuk Islam. Sampai pernah kejadian di sini ada apa? Ada utusan syariah untuk memperhatikan operasi tertentu gitu, Pak, kepada tempat-tempat. Ternyata yang ditugasi itu membawa sebuah barang. Di sini dinyatakan ember gitu. Lalu kata sang komandan mengatakan begini, apa yang kamu bawa? Ini saya membawa ini ember. Dari siapa? Itu dari kaum Dimad katanya. Kata komandannya, jangan kembalikan lagi, karena mereka telah masuk Islam. Nah, jadi kisahnya ada berapa, Pak? Ada 3. Yang jelas kesimpulannya, bisakah kita memahami apa yang kita baca atau yang kita dengar? Kalau yang kita baca ketika kita munfarid di rumah, kalau yang kita dengar ketika kita berjamaah. Jadi senantiasa diingatkan oleh ayat Al-Quran. Itu akan berbeda kondisinya gitu. Bagi orang-orang yang beriman hanya sekedar sholat saja. Terakhir hadirin sekalian, di dalam Quran surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, alaihim ayatuhu zadathum imanan, bertambahlah iman mereka karenanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Di sini kalimatnya tuliyat, Pak, bukan hanya sekedar dibaca, bukan. Tapi tuliyat itu dipahami kemudian diikuti dengan beramal. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk menambahkan keimanan akan diri kita yaitu membaca Al-Quran. Tentu saja bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi lebih daripada itu, yaitu memahami lalu mengamalkan. Demikian barangkali hadirin sekalian, mohon maaf bila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.